Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi, nomor BP 2001032016 dari lokal 1B jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Listrik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi persamaan garis singgung kurva dan fungsi maksimum minimum. Materi turunan dan dalam matematika memiliki subbab mengenai persamaan garis singgung suatu kurva. Maka, materi ini pasti akan teman-teman temui jika sedang mengulas mengenai turunan. Agar teman-teman lebih paham mengenai cara mencari persamaan garis singgung kurva, mari kita simak video saya kali ini. Sebelum kita belajar ke materi inti, yaitu cara mencari garis singgung kurva, kita harus tahu dulu mengenai gradien garis yang disimbolkan dengan M. Ada beberapa syarat tentang gradien. Yang pertama, jika gradien garis untuk persamaan Y sama dengan AX tambah B, maka gradien dari persamaan tersebut adalah A. Sebagai contoh, kita dapat Y sama dengan 2X tambah 3, maka gradien pada persamaan tersebut adalah 2. Contoh syarat yang kedua adalah gradien garis untuk persamaan AX tambah BY sama dengan C, maka gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Contohnya adalah 2X tambah 4Y sama dengan C, maka gradiennya adalah A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, maka M sama dengan min 2 per 4 sama dengan min 1 per 2. Syarat yang ketiga adalah gradien garis jika diketahui dua titik, misalnya X1, Y1 dan X2, Y2, maka untuk mencari gradien garisnya kita membuat persamaan M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Contohnya kita memiliki X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 2, dan X2-nya adalah 2, Y2-nya adalah 4, maka M-nya adalah 4 dikurang 2 per 2 dikurang 1 sama dengan 2 per 1, maka M-nya adalah 2. Cara berikutnya, jika persamaannya saling sejajar, maka M1 akan sama dengan M2. Dan syarat yang terakhir, jika saling tegak lurus, maka M1 dikali dengan M2 akan mendapatkan hasil min 1, atau M1 sama dengan min dari 1 per M2. Selanjutnya kita masuk ke persamaan garis singgung kurva. Jika terdapat kurva Y sama dengan Fx disinggung oleh sebuah garis di titik X dan Y, maka gradien garis singgung tersebut bisa dinyatakan dengan M sama dengan F absen Y. Sementara itu, X1 dan Y1 memiliki hubungan Y1 sama dengan F X1, sehingga persamaan garis singgung bisa dinyatakan dengan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurang X1. Jadi intinya, jika kita akan mencari persamaan garis singgung suatu kurva, jika diketahui gradiennya adalah M dan menyinggung di titik X1, Y1, maka kita gunakan persamaan tadi. Sedangkan jika diketahui dua titik, misalnya X1, Y1 dan X2, Y2, maka untuk mencari persamaan garis singgung dari dua titik tersebut, kita dapat gunakan persamaan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1.
Agar lebih memahami mengenai materi persamaan garis singgung, akan diperhatikan beberapa contoh berikut. 1. Tentukan persamaan singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X di titik 2,3. Jawab. Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X. Kita turunkan menjadi F aksen X sama dengan pangkat dikali dengan koefisien 3 dikali 1 sama dengan 3. Dan X pangkatnya dikurang 1 menjadi 2 dikurang 3. Turunannya ialah F aksen X sama dengan 3X kuadrat dikurang 3. Maka gradiennya akan sama dengan Fx sama dengan F aksen 2 sama dengan X-nya diganti dengan 2. 3 dikali 2 kuadrat dikurang 3 sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 sama dengan 9. Jadi persamaan garis singgung garis singgungnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 3 sama dengan 9 dikali X dikurang 2. Y dikurang 3 sama dengan 9X dikurang 18. 9 dikali X adalah 9X dan 9 dikali min 2 adalah min 18. Kita pindah ruas. Y sama dengan 9X min 3 pindah ruas ke sini jadi positif 3 min 18 ditambah 3. Hasilnya ialah Y sama dengan 9X dikurang 15. Inilah hasil dari persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X di titik 2,3. Baiklah, materi selanjutnya ialah nilai maksimum dan minimum. Langkah-langkah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat stasioner. Syarat stasionernya adalah turunan pertama dari X harus sama dengan 0. Yang kedua, tentukan nilai stasionernya apakah maksimum atau minimum menggunakan turunan kedua. Syarat ketiga adalah menghitung nilai maksimum atau minimum yang diminta dengan substitusi nilai variabelnya berfungsi awal. Contoh soalnya adalah sekelompok pekerja dari PLN akan membuat pondasi tiang sutet beserta papan cor berbentuk persegi yang sisi pondasi beserta papan cornya adalah 10 kurang 2x meter dengan tinggi adalah x. Tentukan ukuran pondasi terbesar tiang sutet tanpa papan cor. Yang langkah pertama kita mencari volume. Rumus volume adalah luas dari persegi. Luas persegi ialah sisi kali sisi, ya kan? Luas persegi dikali dengan tinggi.
luas perseginya adalah sisi yang kita dapat 10 kurang 2x dikali dengan 10 kurang 2x dikali dengan tingginya adalah x. Hasilnya adalah 100x dikurang 40x kuadrat ditambah 4x pangkat 3. Kita cari turunan pertama dari volumenya ialah 100 dikurang 80x tambah 12x kuadrat. Kita nanti untuk mencari syarat yang kedua, kita membutuhkan fungsi volume yang kedua. Kita cari fungsi volume kedua, turunan fungsi volume keduanya, yaitu min 80 tambah 24x atau 24x dikurang 80. Langkah selanjutnya ialah menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi. Menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi dari fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 40x kuadrat ditambah 100x. Syaratnya tadi, syarat kedua adalah f absennya x sama dengan 0. F absen x sama dengan 12x kuadrat kurang 80x tambah 100. Kita sederhanakan dulu dengan membaginya 4 masing-masing koefisiennya menjadi 3x kuadrat kurang 20x tambah 25. Kita cari faktorisasinya dari persamaan 3x kuadrat kurang 20x tambah 25, yaitu 3x kurang 5 dan x kurang 5. Jadi x nya ialah 5/3 dan x nya 5. Langkah selanjutnya ialah cek jenis stasionernya. Jenis stasioner dari x sama dengan 5/3 dan x sama dengan 5. Yang pertama, x 5/3 dari turunan keduanya. Turunan kedua kita tadi ialah 24x dikurang 80. Turunan kedua x-nya diubah menjadi 5/3. Jadi 24 dikali 5/3 dikurang dengan 80. Hasilnya ialah min 40. Karena min ini adalah fungsi maksimum. Dan selanjutnya kita akan mengecek
X sama dengan 5 ke persamaan fungsi X kedua. 24X dikurang 80. Ubah X-nya menjadi 5, menjadi 24 dikali 5 dikurang 80 sama dengan 40. Karena positif ini adalah fungsi minimum. Jadi kesimpulannya, papan pondasi selebar 5/3 meter akan memberikan volume pondasi yang terbesar. Kesimpulannya ialah, jadi papan pondasi selebar 5/3 meter akan memberikan volume pondasi yang terbesar. Dengan kata lain, fungsi maksimum dari papan pondasi adalah 5/3 meter. Baiklah teman-teman, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like, dan jangan lupa berbagi ilmu kepada teman-teman lain dengan cara share video ini. Baiklah, sekianlah video saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.